pada malam hari ini pada acara webinar berbagi praktik baik implementasi portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar bersama kolaborasi dari beberapa provinsi. Jajeba, Jawa Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Duta Rumah Belajar Provinsi Bangka Belitung, Ibu Ilva dan Bapak Roni, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Bengkulu serta Bapak Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Selawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk Ramadan pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti doa, dan yang selanjutnya adalah sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Duta Rumah Belajar dari Provinsi Bengkulu. Setelah itu baru masuk pada berbagi praktik baik. Untuk acara selanjutnya, mohon bantuannya kepada Bapak Elvison untuk menayangkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya Bu, ya belum siap nih ini Bu. Secara ini belum siap Bu Indonesia Raya itu tayangan Bu. Iya. Penyanyi itu aja Bu, ini aja Pak. Karena belum Bisa siap. nggak Pak Elvison? Belum ini Bu, belum disiapkan. Lagunya belum disiapkan lagunya. Elvison masih mute Pak. Oh, ya lagunya belum ini Bu, belum disiapkan. Oh iya. Pak Sarif mungkin bisa bantu. Baik Bu. Iya. Izin share Bu. Iya. Pak Sarif aja Pak Elvison. Iya. Monggo Pak Sarif. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa untuk Pak Sarif. Mohon berkenan untuk membuka acara pada malam hari ini dengan membacakan doa. Baik Bapak Ibu, marilah sebelum kita memulai acara kita jenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih Pak Sarif. Menunjak pada acara yang kelima yaitu sambutan, yang pertama akan disampaikan oleh Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Ibu Ilva. Waktu dan tempat di Berapa lama Bun waktunya? menit saja Bu, ya. Maaf ya. Paling lama 15 menit ya. Baik, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua para peserta ya yang saya hormati, mungkin rekan Duta Rumah Belajar Bapak Doni Yulianto ya, Duta Rumah Belajar Bengkulu, Bapak Ibu sahabat Narsum SRB ya, 3 dari Babel ya, Ibu Me, Ibu Rani dan Bapak Sarip. SRB Jabar ya, Ibu Septia, salam kenal. Ibu di mana Bu? Bandung. Di mana Jabar nate? Saya dari Subang Bu, sebelahnya Dari Bandung. Subang, oh ya berarti dekat lah dari Bandung ya, sejam. Terus satu lagi dari Bengkulu ya, Bapak Elvison yang sudah berapa 2 tahun ya kenal ya Pak ya, teman belum pernah bertatap muka. Pak Elvison ini teman satu kamar saya kuliah, satu kosan, temannya teman sekelas ya Pak ya, dengan Dita. Udah doktor ya sekarang Dita, dosen. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bersua walaupun hanya tatap maya sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan. Di sini saya sifatnya hanya memberikan pengantar atau sambutan atau semacam motivasi ya. Untuk kegiatan yang seperti ini berkolaborasi, mungkin ini adalah kali ketiga ya Pak Elvison ya. Pak Elvison kayaknya udah dari tahun berapa Pak? Kalau nggak salah udah 3 kali ya Pak ya, SRB ya. 3 kali Bu. Tahun kemarin, tahun sebelumnya ya. Iya. Yang sifatnya berkolaborasi, berbagi praktik baik ya. Kalau tahun ini ada PMM, kalau tahun-tahun sebelumnya itu bikin blog, video gitu ya. Baru tahun ini ada ditambah dengan PMM yang merupakan salah satu produk dari Pusdatin. Nah, mungkin Bapak Ibu ini adalah nantinya sahabat rumah belajar ini merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbudristek. Jadi bila nanti ada kegiatan-kegiatan Pusdatin di daerah, maka biasanya sahabat rumah belajar ini dilibatkan. Oh ya, sampai lupa ya, saya belum memperkenalkan diri karena memang ini di sini musim hujan, cuacanya juga kurang mendukung, dari pagi hujan, ini coba masuk dari laptop juga tidak ada sinyal. Sampai lupa ya namanya. Karena mayoritas udah kenal semua gitu, jadi sampai lupa. Pak Sarip ya, co-kapten juga. Nama saya Ilva. Saya sehari-hari bertugas di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung. Sekolah saya hanya 15 menit dari bandara. Saya mengajar kimia dan PKWU, jadi 2 mata pelajaran. Dan juga wakil kurikulum. Sehari-hari saya punya aktivitas sebagai ketua kelas, guru penulis Kabupaten Belitung, wakil bendahara di PGRI Kabupaten Belitung, bendahara di Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia Pusat, Agupena Babel dengan Pak Sabarudin sebagai ketuanya, PPSI Babel dan beberapa organisasi lainnya. Untuk prestasi yang pernah saya raih itu pertama adalah Duta Rumah Belajar Nasional tahun 2018, kemudian guru berprestasi tingkat finalis ya tahun 2019, kemudian saat ini juga punya aktivitas sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 4.
yang sudah sampai lokakarya ke-7, jadi 2 lokakarya lagi. Kemudian bersama Pak Sarip dan kawan-kawan yang dikomandoi oleh Pak Teddy Hadiana sebagai Kapten Belajar.id, kami punya komunitas belajar.id di Bubble ini sebagai peserta yang punya pendidik bersertifikasi Google. Kalau Pak Sarip itu di Kapten di Kabupaten mana ya Pak, lupa saya, Bangka Barat, Bu. Bangka Barat ya, Babar. Nah, kalau saya di Belitung. Untuk Bubble itu ada 2 orang duta yang dari Belitung, saya dengan Pak Teddy. Pak Teddy adalah rekan saya sama guru kimia. Kemudian yang 3 lainnya dari Pulau Bangka. Nah, ini hanya saya bercerita saja perjalanan saya untuk motivasi saja untuk kawan-kawan. Saya ikut Duta Rumah Belajar itu tahun 2018 ya, saya satu-satunya peserta yang lolos ke 30 besar dari Pulau Belitung. Jadi ke provinsi. Waktu itu Pustekom namanya ya, sebelum Pusdatin itu hanya mengganti uang transport itu 150.000. Jadi saya pergi naik pesawat dengan biaya 1.050.000 gitu bolak-balik. Nah, waktu itu ada satu orang Pustekom ya, beliau udah almarhum, namanya Pak Jazim. Nah, waktu itu yang memotivasi saya gitu sehingga saya bisa jadi Duta Rumah Belajar. Waktu itu saya mengatakan kepada beliau, wah saya mah Pak, udah alhamdulillah lah sampai level 3 ini gitu ya, sudah luar biasa gitu karena penuh dengan perjuangan. Kemudian Pak Jazim berkata, wah jangan gitu Bu Ilva mikirnya, katanya. Kalau bisa katanya Duta Rumah Belajar tahun ini dari Bubble. Nah, itulah satu kata yang membuat saya terpecut gitu ya. Terpecut yang tadinya saya itu apa kata orang Belitung nyukupin rukun, artinya cuman pelengkap penderita. Nah, saya terpacu waktu itu 3 besar waktu itu dipilih ya, kalau sekarang 5 besar. 3 besar itu saya, Pak Denny dari Bangka Selatan, Tobowali waktu itu, mungkin ada yang kenal di sini, Denny Agustian, kemudian Bu Supriyatni, Bu Upi itu zaman saya, tapi beliau gigih sekali sehingga akhirnya terpilih juga jadi di tahun 2020. Nah, setelah saya terpilih, kemudian kami waktu itu berangkat waktu itu belum pandemi sehingga kami dinobatkan di Jakarta di Hotel Sultan, hotel yang debat presiden. Nah, terus di situ adalah ajang berbagai kegiatan diumumkan. Jadi kalau nanti kita November itu ada diumumkan pemenang, misalnya pemenang membatik, kalau ya ada membuat bahan ajar TIK itu kan eventnya Pusdatin. Kemudian Ki Hajar STEM, ada event lain-lainnya. Nah, itu diumumkannya waktu itu secara offline. Semua peserta pemenang itu diundang ke pusat. Saya ingat benar waktu itu 2018 ada pemenang Ki Hajar STEM anak SD itu menyumbangkan hadiahnya untuk korban gempa di Palu, Sulteng. Saya ingat benar. Jadi luar biasa, anak itu dapat hadiah berapa juta apa berapa belas juta ya, juara 1 itu ya. Jadi mana orang tuanya mendidiknya sampai anak itu rela menyumbangkan hasil uang hasil itunya untuk korban gempa gitu. Nah, jadi di sana itu kami waktu ke nasional itu kami diminta membuat best practice dan dikumpulkan. Nah, best practice ini dipilih 4 besar untuk ditayangkan. Waktu untuk pesertanya mungkin 1.000 ya, gedungnya besar sekali. Saya ingat itu layar proyektornya aja itu hampir sedinding rumah lah besarnya, saking besarnya gitu. Dan saya baru pertama kali presentasi di hadapan orang sebanyak itu dengan layar ya itu yang sebesar itu. Dari 4 best practice itu terpilih saya dari Bubble, kemudian dari Bali Bapak Nikomang, dari Jabar Pak Arifin, dan Bapak Best Denny yang kita panggil Best Denny itu the best ya, dapat hadiah ke Prancis dari Pusdatin ya.
sebagai duta terbaik waktu zaman saya. Jadi kami mempresentasikan waktu itu best practice saya berjudul pendekatan STEM ya pada pembelajaran di revolusi industri 4.0. Jadi memang pada saat itu sedang viral-viralnya isu tentang revolusi industri. Oh ya, saya juga merupakan penulis buku ya. Jadi saya passionnya di dunia tulis menulis, sering menulis opini juga di koran. Nah kemudian dari menayangkan best practice itu yang di Hotel Sultan, kemudian alhamdulillah karena gara-gara menjadi DRB ini suka banyak diundang-undang oleh sekolah memberikan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berbasis TIK. Jadi kita ini diharapkan sebagai garda terdepan di provinsi masing-masing yang bertanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran berbasis TIK pada guru-gurunya. Jadi kami ini Duta Rumah Belajar masuk berkoordinasi dengan BTIKP, Balai Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi Provinsi Babel yang dikepalai Bapak Sukinda yang merupakan UPTD dari Babel. Nah itu mengurusi segala hal tetek bengek yang berkaitan dengan TIK untuk pendidik, yang misalnya ada lomba pembatik, yang kemarin Ki Hajar STEM, alhamdulillah sekolah saya kemarin lolos ke tingkat nasional dan sudah presentasi membuat produk yang sudah dipresentasikan, yang nanti tinggal menunggu pengumumannya di bulan depan ya, mungkin pertengahan. Nah untuk teman-teman mungkin ini saya hanya memberikan motivasi gitu ya, teruslah berkarya walaupun kita misalkan tidak terpilih atau tidak, itu hanya suatu efek samping gitu ya. Tetap semangat berkarya, yakinlah kalau misalnya kalau kita nanti suatu saat kita akan menemukan jalan kita sendiri, jalan kita masing-masing. Jadi terus berkarya, jangan patah semangat walaupun minim support gitu ya, minim support dari siapapun, pasti insya Allah akan ada lah jalannya bagi kita gitu. Jadi teruslah berbagi walaupun dalam berbagi itu mungkin kita harus berkorban dana, kuota gitu ya, tapi nanti adalah suatu saat insya Allah seperti saya kemarin banyak berkorban, tapi pas dapatnya itu ternyata memang Allah membalasnya gitu ya, membalasnya. Jadi Allah itu tidak tidur gitu. Nah itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, tidak berpanjang-panjang. Namun nanti mohon maaf kalau saya izin mungkin setelah beberapa saat nanti karena ada diklat lain yang harus saya ikuti. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kelebihan, kepada Allah saya mohon ampun. Yang datang kurangnya itu dari saya. Pada sahabat-sahabat teruslah berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilva untuk motivasi yang sangat luar biasa. Ibu Ilva ini merupakan salah satu seseorang yang menginspirasi saya ya, karena saat kenal di tahun 2018 di Pembatik level 3 ya Bu, di Hotel Asri, ketika saya mendengarkan ceritanya itu udah banyak sekali prestasinya sahabat Rumah Belajar. Ya, terima kasih Ibu Ilva atas motivasinya, atas kehadirannya pada malam hari ini. Bu Ilva kesibukannya banyak sekali sahabat Rumah Belajar, tetapi beliau berkenan menyempatkan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan motivasi dari teman yang pernah satu room dengan saya, sama-sama berbagi di tahun 2021. Cuma berbeda nasib ya Pak Roni. Iya, Bu. Iya, untuk Bapak Roni Yulianto, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Bengkulu tahun 2021. Pak disilahkan. Monggo Pak Roni. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semangat, salam sehat selalu Bapak Ibu ya. Yang saya hormati senior saya ya, Ibu Ilva, Duta Rumah Belajar Bangka Belitung tahun 2018 Bu ya. Ya, Kemarin betul. sempat ketemu di Jakarta terakhir Bu ya. Bulan Maret ya. Maret kemarin. Selanjutnya yang terhormat Ketua SLCC PGRI ini ya, Pak Hendri, terima kasih sudah menyempatkan hadir, begitu juga pengurusnya, ada Bu Repi dan timnya. Terima kasih sudah memfasilitasi kita nih, Pak Hendri. Harapannya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya tetap difasilitasi untuk kawan-kawan SRB, Pak Hendri. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan SRB, Sahabat Rumah Belajar lintas provinsi ini dari Bangka Belitung, kemudian Bengkulu dan Jawa Barat ya, Pak Elvison ya, Pak Elvison, Bu Rani. Ini sama-sama tahun sebelumnya satu room dengan Pak Elvison, dengan Bu Rani. Itu tadi disampaikan Bu Rani, mungkin sebenarnya ini Bapak Ibu ya, sama kita ini, hanya istilahnya kata Bu Rani tadi, ini bonusnya saja ya, kita semangatnya sama, berbagi ini jangan sampai terputus. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, peserta webinar malam hari ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru adalah orang-orang hebat Bapak Ibu ya. Karena apa? Jam-jam segini nih harusnya jam-jam istirahat Bapak Ibu ya. Siang tadi sudah mengajar, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan untuk belajar lagi gitu ya. Ini salah satu tanda orang-orang hebat, orang yang mau berubah gitu ya, berubah tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak salah mengikuti kegiatan malam hari ini, karena malam hari ini akan disajikan tentang PMM gitu ya, apa yang terbaru istilahnya, yang terhangat gitu, platform Merdeka Mengajar. Begitu juga rumah belajar Bapak Ibu ya. Yakinlah yang Bapak Ibu peroleh malam hari ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan semangat, motivasi, pengalaman dari senior kita ya, Ibu Ilva, luar biasa sekali. Kalau saya Bapak Ibu ya, baru kemarin sore Bapak Ibu ya jadi Duta Rumah Belajar. Berbeda dengan Bu Ilva, sudah senior, sudah pengalamannya sudah luar biasa ya. Pada intinya Bapak Ibu, kita harus tetap semangat ya, khususnya rekan-rekan SRB ya, tetaplah selalu berbagi, dan yang terpenting Bapak Ibu berkolaborasi. Jadi kadang-kadang kalau menurut kita itu baik ya, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi salah satu caranya ya kita berkolaborasi, berbagi bersama. Yakinlah kalau Bapak Ibu terus berbagi itu ilmunya malah tidak kurang Bapak Ibu ya, tapi malah nambah. Mungkin itu ya, Bapak Ibu SRB tetap semangat gitu ya. Khususnya ini di level 4 ini istilahnya level terakhir Bapak Ibu ya, ada level 1, level 2, level 3, dan ini level 4 ini level terakhir. Artinya Bapak Ibu ini sudah terseleksi, sudah yang terakhir istilahnya ya. Nah, ini level yang paling akhir ini silakan diikuti sebaik mungkin, dan nanti kalau tahun sebelumnya Bapak Ibu ya, itu akan dipilih 5 besar setiap provinsinya. Nah, jadi nanti akan dipilih 5 besar, kemudian dari 5 besar ini akan diseleksi kembali, dipilih 1 yang akan mewakili ke tingkat nasional. Nah, jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin ya, gitu Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting adalah ini cuacanya musim-musim gak enak Bapak Ibu ya, ada panas, hujan deras ya, di mana-mana ini rata-rata hujan. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatannya Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti malah sakit gitu ya. Jadi
silahkan dijaga kesehatannya. Masih ada kalau tidak salah ini sampai tanggal 29 atau 30 ya, untuk kegiatan level 4 ini. Jadi silahkan disiapkan sebaik mungkin, tapi jangan sampai lupa kesehatannya. Kemudian teknologi itu Bapak Ibu ya selalu berubah gitu ya, selalu berubah setiap detik bahkan. Nah, jadi teruslah berkarya, tadi kata Bu Ilva ya, jangan bosan-bosan, jangan ini, teruslah kita sebagai guru untuk selalu berkarya, dan jangan lupa di PMM nanti yang akan mungkin disampaikan oleh para pemateri, karya Bapak Ibu itu dibagikan, di-share gitu ya, silakan di-upload nanti ke PMM-nya di bukti karya, supaya orang-orang atau rekan-rekan guru di belahan pulau lainnya itu bisa memanfaatkan atau menikmati karya Bapak Ibu. Meskipun karyanya sederhana gitu Bu ya, mungkin menurut kita ini istilahnya biasa-biasa saja, tapi belum tentu di belahan provinsi lain mungkin sangat bermanfaat sekali ya. Jadi tetaplah berbagi gitu ya untuk rekan-rekan guru di belahan bumi lainnya. Terakhir, tetap semangat Bapak Ibu guru ya mengikuti kegiatan ini, tetap semangat, terus tebarkan kolaborasi dan berbagi. Mungkin demikian saja dari saya. Intinya Bapak Ibu tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni yang telah memberikan motivasi kepada SRB dan Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini yang telah hadir di ruang virtual webinar berbagi praktik baik, pemanfaatan program belajar dan platform Merdeka Mengajar. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Roni ya, Bapak dan Ibu, ketika kita berbagi bukan ilmu kita berkurang, tetapi akan semakin bertambah dan bertambah. Apalagi dengan ditambah berkolaborasi, semuanya segala sesuatunya akan lebih dikatakan sempurna sih tidak ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, tetapi akan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, karena akan saling melengkapi. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon bantuannya, Pak Sarif masih ada di room ya. Bapak dan Ibu, jika berkenan, jika sinyal memungkinkan, minta tolong open cam ya, kameranya mohon dinyalakan. Kita akan sesi foto bersama dengan pose rumah belajar. Ya. Pak Sarif minta tolong ya. Oh, saya agak kurang baik sinyalnya Bu, tapi nanti coba Bu ya. Oh, kurang bagus ya. Ya. Ya, sebentar. Bapak dan Ibu nggak bisa ya ini. Malam ini putus-putus ya, putus sambung. Oke. Sudah, silakan monggo Bapak Ibu pause dulu rumah belajarnya ya. Yang ini. Ya sudah. Saya ini ya, 1 2 3. Ya, ini Pak Sarif bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar. Untuk acara yang pertama, ini saya balik atau bagaimana Pak Elvison? Kok saya yang pertama? Saya yang MC tapi saya dulu yang pertama. Atau siapa ya, dulu ini? ini? Bu. Bapak Ibu dulu, Bapak nanti biar kita bantu nanti moderator. Ya, saya change ya. Saya ke Bu Septia dulu ya, Pak. Ya. Bu Septia dulu yang bantu. Ya, Bu Septia dulu yang jauh. Ya. Ibu Septia sudah siap? Halo Ibu Septia. Halo, ada suaranya Bu? Ya. Suara saya sudah masuk? Oh, kecil ya? Suara saya kecil. Udah siap Bu Septia? Oh iya, kedengar. Suaranya sudah ada? Ya.
Ya, Iya, ya sudah. ya sudah Bu, lanjut Bu. Nggak apa-apa Bu. Iya, langsung Lanjut. Ibu Septia karena ini waktunya ya Iya. udah malam ya. Monggo untuk selanjutnya materi berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Septia selamat malam, yang Bapak Ibu. merupakan ya sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Ibu Septia. Masih mood ibunya itu. Mikrofonnya Bu, diaktifkan Bu. Selamat Set malam, down Bu mikrofonnya. Suara Pak Elvison agak geruduk-geruduk gitu ya. Iya iya Bu. Iya, Benar. agak geruduk-geruduk gitu. Mm-mm. Putus ya ini. Halo, Ibu Septia masih ada di room? Masih Bu. masih dia Bu. Ada? Iya, iya. Silakan Bu Septia share screen mungkin. Ya, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Iya, kameranya dimatikan saja kalau sinyalnya kurang bersahabat. Sudah muncul. Sedang OTW Ibu. Sebentar ya. Aku. Sudah Ibu. Apa sedang ngeloading di sini? Ya, sudah nampak Bu Septia. Nampak Bu ya. Septia. Mana sudah? Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ada suara saya? Udah Bu, lanjut Bu, lanjut Bu. Ya. Ada, Mohon maaf silakan di Bu. sini sinyalnya sedang kurang bersahabat. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Septia Eka Anggenisnia. Saya berasal dari Jawa Barat. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu di malam hari ini. Walaupun malam, tapi semangat kita tetap semangat pagi ya Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi pengalaman praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu dengan memanfaatkan rumah belajar. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah tahu rumah belajar ataupun ada yang belum tahu. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Rumah belajar yaitu salah satu portal pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ada 4 fitur utama: kelas semaya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya, serta ada beberapa fitur pendukung. Untuk praktik baik yang saya lakukan, saya menggunakan fitur dari rumah belajar yaitu sumber belajar dan edugame. Nah, ini Bapak Ibu, edugame dapat Bapak Ibu akses di halaman rumah belajar. Edugame merupakan fitur dari rumah belajar yang menyediakan berbagai macam game interaktif untuk pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Lalu model pembelajaran yang saya gunakan untuk kegiatan praktik baik ini adalah model pembelajaran berbasis game yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, sebagai guru, kita harus memilih game yang sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan. Tentunya kita harus menentukan dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yang akan siswa capai dan yang akan kita ajarkan. Setelah itu, kita menjelaskan konsep dari materi yang akan kita ajarkan dan bagaimana cara memainkan game tersebut. Lalu guru bersama murid menyepakati aturan. Misalnya, bagaimana aturan ketika pembelajaran sedang berlangsung, atau bagaimana cara bermain gamenya, apakah boleh bermain 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Setelah itu,
siswa dapat bermain game baik secara individu ataupun berkelompok. Game yang di sini maksudnya adalah game edukasi atau edu game. Setelah bermain game, siswa merangkum pengetahuan yang sudah didapatkan dari kegiatan pembelajaran hari itu dan bisa mempresentasikannya. Kemudian guru bersama siswa melakukan refleksi. Baiklah, kita langsung saja ya. Di pembelajaran ini, karena saya guru bahasa Indonesia, jadi saya memilih game pancing kata untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, di penjelasan konsep, saya menjelaskan dulu konsep materi pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu saya mengajarkan teks berita. Di materi itu, saya menjelaskan konsep apa itu berita dengan bantuan dari halaman sumber belajar Kemdikbud. Bapak Ibu juga bisa mengakses halaman sumber belajar Kemdikbud. Ada berbagai macam konten pembelajaran dari mulai konten audio, video, web, hingga interaktif. Setelah itu saya pun menjelaskan konsep apa itu edu game dan bagaimana cara mengaksesnya. Saya mengarahkan siswa untuk mengunjungi fitur edu game pada halaman rumah belajar. Kemudian siswa pun memainkan permainannya. Tapi sebelum memainkan permainan, saya dan siswa membuat sebuah aturan atau kesepakatan kelas. Dan bersama-sama membaca panduan cara memainkan game tersebut. Berapa kali kesempatan yang diberikan, atau bagaimana cara mengumpulkan hasilnya, seperti itu. Setelah itu, saya dan siswa bersama-sama bermain game edukasi. Ini ada contoh video siswa saya ketika sedang bermain game edukasi. Mohon maaf sebentar. Nah, ini di kelas Bapak Ibu. Ketika momen ini kelas itu sangat pecah. Maksudnya pecah di sini bukan yang berantakan seperti itu ya, tetapi siswa itu sangat senang gitu. Mereka itu heboh, seru katanya, Bu. Ini seru sekali, Bu, gitu. Mereka sangat bersemangat ketika memainkan edu game ini. Selain bisa digunakan sebagai media pembelajaran, edu game ini juga bisa digunakan sebagai ice breaking ketika pembelajaran. Jadi, siswa tidak akan merasa jenuh atau bosan ketika sedang belajar. Iya. Nah, setelah bermain edu game, siswa membuat rangkuman dari pengetahuan yang sudah mereka pelajari hari itu. Di sini saya menggunakan media konvensional ya, menggunakan karton, kemudian siswa membuat presentasi dan mempresentasikannya di kelas di hadapan teman-temannya. Kemudian kami pun melakukan refleksi bersama tentang apa saja yang sudah dipelajari hari itu, kemudian bagaimana perasaan mereka mengikuti pembelajaran pada hari itu. Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam ekspresi yang diungkapkan oleh siswa saya, ada dari mulai ekspresi senang, biasa saja, bahkan ada yang sedih, mungkin kesulitan ya, karena di sekolah saya tuh di pelosok, jadi kadang suka susah sinyal, jadi mereka yang tidak ada sinyal biasanya suka kesulitan ketika pembelajaran berbasis game ini. Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan saling berbagi antar siswa. Terima kasih, sekian. Barangkali ada yang akan bertanya. Baik, terima kasih Ibu Septia. Untuk sesi pertanyaannya nanti saja ya Bu, kita tampung dulu ya, karena pada malam hari ini ada beberapa sahabat rumah belajar yang akan berbagi praktik baik. Ya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Elvisan dulu ya. Ada Bapak Elvisan, saya yang jauh-jauh dulu kepada Bapak Elvisan. Sebelumnya saya akan menyapa, mohon maaf sebelumnya Bapak, karena kendala sinyal tadi saya tidak tidak mengikuti dari awal, agak terlambat.
Saya ucapkan terima kasih atas supportnya kepada SLCC PGRI Kepahyang ya Pak ya, dari Iya. Provinsi Bengkulu. Mohon maaf Bapak, saya tadi lupa menyapa. Terima kasih sekali atas supportnya dalam webinar berbagi praktik baik implementasi rumah belajar dan PNM. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Elkison, kami silahkan. Monggo Bapak. Ya, baik Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Moderator, Bu Rani. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada SLCC Kepahyang yang diketuai oleh Pak Henry, juga dengan pengurusnya Bu Revi, Pak Roni juga termasuk pengurus juga. Sudah itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu DRB Bangka Belitung, Bu Ilva, DRB tahun 2018. Ini kebetulan juga teman-teman saya gitu, teman-teman saya dulu waktu sama-sama di Bandung dulu. Teman-teman Ibu Ilva itu sama satu dari SMP sampai SMA itu sekelas dengan saya, makanya saya kenal dengan Ibu Ilva itu dari teman saya juga. Baik juga dari Provinsi Bengkulu, Pak Roni Yulianto yang juga sama rekan kerja juga, rekan kerja tapi beda sekolah Pak Bu, sama-sama mengajar di SMK, yang sama-sama satu kabupaten Kepahyang juga termasuk teman-teman juga yang sering sama-sama MTMP juga. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para SRB dari Bangka Belitung, Bu Rani, Pak Sarip, Bu Memanit, dan juga Ibu Setia yang jauh-jauh dari Jawa Barat yang bersedia bergabung bersama kami. Nah, di sini untuk misalnya berbagi praktik baik pada saat ini, sebenarnya saya mencoba berbagi praktik baik yang sudah saya masukkan di PMM. Jadi sini ada praktik baik yang saya sudah masuk di PMM. Saya kemarin membuat praktik baiknya itu berbentuk pembelajaran terbalik, Bapak Ibu sekalian, terbalik seperti flipped classroom. Artinya metode yang kita pakai itu metode flipped classroom. Artinya mereka menggunakan belajar dulu di rumah, setelah itu baru dibahas di sekolah, artinya pembelajaran terbalik. Nah, di sini saya kemarin menggunakan yaitu medianya itu menggunakan blog atau site. Nah, hasilnya ini kemarin saya sudah masukkan di praktik baik yang saya punya atau saya praktik baik yang dimasukkan di PMM. Dan alhamdulillah ini termasuk kategori populer kemarin pada waktu pekan bukti karya kemarin, yang bulan kemarin. Jadi masuk karya yang populer. Jadi karya populer yang 10 besar karya populer yang sering dibagikan atau yang diambil oleh rekan-rekan guru se-Indonesia. Karena bentuknya bukan berbentuk video Bapak Ibu, hasil karya ini saya hanya membuat bentuk infografis, artinya panduan pembelajaran dengan menggunakan flipped classroom tapi menggunakan media blog site. Nah, ini saya coba share screen dulu bentuknya. Saya jadi penasaran Pak Elkison, seperti apa Iya. itu bentuknya. Nah, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada berbagi seperti ini, mungkin kita nggak Ya. tahu ya Bapak Ibu. Ada yang Iya. Belum Ya, Pak ada Elkison yang- ya. ya. Dengan cara berbagi praktik baik seperti ini, tahu berbagai Iya. macam bagaimana menyampaikan kepada siswa media-media Coba pembelajaran dulu, maupun buka dulu sumber yang belajar. iya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Udah kelihatan Dan Bapak Ibu? dalam Sudah ya? ya, sudah Pak. Ya. Ya, panduan 10 langkah belajar di blog site. Nah, inilah praktik baik yang saya buat kemarin. Jadi sini saya menggunakan panduan infografis ini sebagai praktik baik yang saya lakukan pada waktu pembelajaran metode flipped classroom. Jadi siswa itu dipandu dengan seperti ini. Inilah hasil karya saya kemarin, yang bukti karya saya kemarin. Dan inilah yang kemarin dijadikan karya populer, termasuk karya populer pada waktu pekan bukti karya dari PMM kemarin. Nah, ini. Jadi teman-teman yang di Indonesia ini dia membuka ini juga.
Langkah pertama ini seperti ini, jadi kita klik classroom dulu, saya tuh cari infografisnya, saya tuh sampai terakhir nih dia akan belajar di blog site, sampai juga nanti kita juga mengerjakan tugas dan sampai ke asesmen penilaiannya. Jadi ini yang saya buat untuk praktik baiknya, contoh praktik baiknya seperti ini. Jadi saya metode pembelajaran itu menggunakan flip classroom. Tapi classroom itu dipandu dengan dulu langkah belajar. Nah, inilah hasil bukti karya yang kemarin yang saya masukkan di PMM. Nah, itu untuk bukti karya yang saya masukkan kemarin. Nah, sekarang itu contoh bukti karya yang jelas itu Bapak Ibu. Jadi bukti karya itu tidak harus berbentuk video, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kita menyangka bahwa bukti karya itu harus berbentuk video. Tetapi gini, ini cuma mengungkapkan aja. Sebenarnya PMM ini sudah diluncurkan atau sudah dibuat pada waktu tahun kemarin, tahun 2021, pada waktu masih ada sekolah penggerak dan SMKPK. Makanya PMM ini dulu khususnya untuk SMA itu, kalau SMA itu sekolah penggerak, SD itu sekolah penggerak, SMP itu sekolah penggerak, kalau SMA itu sekolah PK. Makanya SMKPK dan sekolah penggerak itu sudah bisa menggunakan PMM tahun kemarin. Nah, tapi masih kendalanya kemarin itu masih banyak yang kita menggunakan gambar-gambar, jadi hanya menggunakan video. Kalau kita buktikan itu hanya menggunakan video. Nah, makanya sejarah PMM ini pada waktu bulan Februari diluncurkan secara resmi dengan diluncurnya kurikulum Merdeka. Makanya seluruh sekolah sekarang bisa mengakses namanya PMM. Jadi PMM ini sudah saya akses dari misalnya aplikasinya dulu dari tahun kemarin sudah saya akses, tapi masih berbentuk yang sederhana. Tapi karena sekolah PK, maka wajib mengakses yang namanya PMM. Tapi sekarang tidak sekolah PK, tidak sekolah penggerak, semuanya bisa mengakses aplikasi PMM. Itu sejarah PMM Bapak Ibu. Satu lagi untuk PMM ini, sekarang sebenarnya banyak sekali manfaat dari PMM ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan mandiri, bisa berbagi, bisa membuat komunitas, itu bisa belajar bersama-sama. Disinilah manfaat dari PMM. Itu yang saya rasakan selama setahun ini menggunakan PMM, setahun setengah ini saya menggunakan PMM. Satu lagi, saya juga kemarin pada waktu peluncuran tahun kemarin, kami juga diberi pembekalan sebagai istilahnya reviewer isi PMM dalam bentuk video. Kemarin kami review lagi, misalnya video pelatihan mandiri sesuai apa enggak gitu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, ada kendala juga khususnya di SMK Bapak Ibu. Ini khususnya di SMK ini, sebenarnya SMK ini kendalanya kenapa PMM ini masih kurang di SMK, karena keahlian di SMK itu banyak Bapak Ibu, bisa mencapai ratusan keahliannya. Makanya pengembangan PMM ini juga kesulitan untuk SMK. Tapi di sini mereka meminta bantuan kita sebagai guru-guru itu menjadi kontributor. Nah, makanya PMM ini Bapak Ibu bisa jadi kontributor. Nah, untuk menjadi kontributor nanti itu ada langkah-langkahnya. Minimal Bapak Ibu nanti bisa jadi kontributor, itu sudah sangat bagus sekali. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya juga termasuk kontributor, juga termasuk di narasumber praktik baik IKM tapi khusus SMK. Itu sama dengan kemarin sempat sebagai reviewer untuk PMM yang di videonya. Nah, itu betul sejarah PMM seperti itu Bapak. Yang saya ketahui seperti itu. Itu untuk PMM. Jadi praktik baik yang saya buat tuh hanya berbentuk infografis dan gambar-gambar. Kalau video juga ada, cuma saya tidak mengajukan video. Jadi saya ingin guru itu jangan hanya buat video aja terus, sekali-sekali buat konten-konten yang menarik seperti itu, infografis seperti itu Bapak Ibu. Itu praktik baik dari saya. Jadi jelas metodenya itu bisa Bapak Ibu buat metode flip classroom, project atau apa, bisa Bapak Ibu gunakan untuk praktik baik. Itu dari saya untuk sekilas saja tuh. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa membantu Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi sekolah Pak Elvisan sudah sekolah PK ya, sehingga lebih dulu mengenal PMM ya Pak Elvisan ya. Iya Bu, benar Bu. Iya. Sekolah PK. Sangat luar biasa ya. Materi pada malam hari ini sudah 2,
sahabat rumah belajar semuanya, eh, seperti yang disampaikan Pak Elvison tadi, bahwa berbagi praktik baik tidak harus dengan itu. Itu. Pak Elvison, kalau boleh bertanya sedikit ya, berarti Pak Elvison ada di GCR sebagai kontributor yang bulan Maret kemarin ya? Iya Oh, benar Bu, bulan Maret kemarin. Iya. ya mohon maaf ya, kita satu apa satu Google Classroom, tapi saya tidak scroll ke sana ke sini karena fokus Udah lupa ya. mungkin. Iya. Ya, Bulan Maret kemarin. ya, mari sama-sama Yang berkarya yang pertama ya, yang angkatan Maret angkatan kemarin ya, Maret iya, kemarin ya yang Pak pertama Elvison. setelah peluncuran PMM. Ya, ternyata dunia Iya. itu Indonesia itu luas, ternyata bisa dipersempit dalam dunia maya. Saya udah beberapa kali Iya. nih satu grup dengan Pak Elvison, ternyata ada juga di grup di GCR dengan Pak Elvison juga sebagai kontributor platform Merdeka Mengajar ya. Mengajar. Harapannya Bapak dan Ibu, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Elvison, Ibu Septia itu bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk terus berkarya memajukan pendidikan di Republik Indonesia ini. Gitu ya Pak Elvison. Ya, kita sama-sama dari SMK. Ada Ibu Septia di SMP, nanti ada Ibu Mei Wenerga Putri Manik yang mengajar di SD, kemudian ada Pak Sarif yang mengajar di SMP. Nah, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada, ini gantian ya, habis laki-laki kemudian yang perempuan, Ibu Mei Wenerga Putri Manik. Untuk waktu dan tempat kami silakan Ibu Mei. Terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, ini ada kesalahan dengan laptop, jadi saya loadingnya ke HP. Ini saya coba dulu share screen dari HP ya. Sebelumnya belum pernah sih mencoba. Atau kalau masih mau memperbaiki, mungkin saya oper dulu ke Pak Sarif, Bu Mei. Kalau kesulitan, bagaimana? Oh iya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu karena bisa Bu Mei. Oh bisa. Bisa ini. Iya, karena ini lagi pakai HP Bu. Iya. Monggo. Karena sudah loading, dilanjut saja Ibu Mei. Malam ini memang ini agak susah. Nggak muncul ya Bu. Nggak muncul nih. Kalau dari HP gimana ya? Ini saya agak kurang ngerti kalau dari HP. Laptopnya nggak bisa dibuka gitu maksudnya? Gitu. Iya, berputar-putar Bu. Coba yang lain aja dulu. Oh iya, baik. Di stop dulu ya Bu Mei. Kalau begitu untuk waktu dan tempat, mohon maaf Bapak dan Ibu, kami persilahkan kepada Pak Sarif Pribaus, sahabat rumah belajar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Pak Sarif, sudah siap? Pak Sarif? Pak Sarif? Oh, Pak Sarif terlempar. Sudah masuk Bu. Iya, sudah masuk kembali. Iya. Sudah masuk kembali Pak Sarif. Iya, nggak tahu kalau di Bengkulu bagaimana Pak Elvison. Ini saya dari tadi tuh juga masuknya ke room. Biasanya saya setengah jam. Ya lagi lancar iya. lagi. Saya biasanya setengah jam tuh dari 6:30 udah saya siapkan laptop saya ya. Ini tadi aku susah banget. Mungkin lagi lancar sekarang Bu. Saya susah sekali makanya agak terlambat, mohon maaf. Ya. Itu Pak Sarif udah Pak siap Sarif. Ya, Bu Mei boleh di stop dulu ya share screen-nya. Minta tolong. Iya ini. Iya. Saya lagi gitu. Ya, Maaf Bu, terlempar tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Gini Pak Bu Mei Sarif, stop karena screen Ibu dulu, Mei Bu. sedang ada kendala dengan laptop. Mohon maaf Pak Iya, Sarif. tiba-tiba. Iya. Sekarang Sebentar dulu ya. Stop screen Pak dulu. Sarif dulu sebentar. Bu Mei biarin Sebentar dulu ya. Stop screen dulu. Stop Iya, screen dulu. tiba-tiba Iya, hilang. boleh. Jadi saya dulu Bu ya. Iya, Pak Sarif dulu. Bu Mei-nya Sudah kan, stop. Mbak? Iya. Sudah, monggo. Ya. Iya.
Baik, mohon izin menyampaikan baik saya. Apakah tampil, Baik. Bu? Sudah Pak Sarif. Ya. Bentar ya. Dari judulnya ini pasti hubungannya sama guru penggerak. Enggak. Tapi Baik, Pak Sarif ya, monggo. mohon izin Ibu untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Apakah bisa didengar, Bu? Bisa, Bu ya? Bisa Pak, jelas Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Judulnya itu bersama Rumah Belajar mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Sarif dari Bangka Belitung. Dan saya juga salah satu co-captain Belajar ID mewakili Kabupaten Bangka Barat. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pasti sudah ada yang tahu ya. Jadi di sini hanya mengulang kembali apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Di Merdeka Belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran diferensiasi sangat digaungkan ya, sangat digagas, sangat bahasanya diutamakan di masa kurikulum Merdeka yang sekarang. Kemudian terkait langkah awalnya, bagaimana langkah awalnya? Yaitu yang pertama asesmen pembelajaran awal. Kalau dulu kita sebutnya dengan asesmen diagnosis ya, sekarang diagnostik. Sekarang sudah diganti dengan sebutan asesmen awal pembelajaran. Nah, yang saya lakukan adalah yaitu dengan membuat kuesioner dengan menggunakan Google Form ya, di mana isi dari asesmen tersebut terdiri dari asesmen kognitif yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga asesmen non kognitif yang berkaitan dengan gaya belajar peserta didik. Jadi kita harus bisa mengetahui ya, kita harus mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik. Meskipun terkadang kita bisa melakukan observasi atau pengamatan sederhana terkait gaya belajar peserta didik kita. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil asesmen, maka saya mengelompokkan siswa menjadi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu siswa yang dalam kelompok 1 yaitu siswa visual ya, yang notabene lebih suka atau gaya belajarnya yaitu dengan cara melihat ya, melihat dari video dan atau gambar-gambar. Selanjutnya siswa kelompok 2 yaitu auditori, yaitu peserta didik atau siswa yang lebih cenderung ke mendengar atau cenderungnya mendengarkan penjelasan ya. Nah, ini yang sangat kita sering kita lakukan ya di masa sebelum kurikulum Merdeka ya. Istilahnya teacher center ya, guru menjelaskan sementara peserta didik mendengar. Sementara yang terakhir yaitu siswa kelompok 3 yaitu kinestetik, yaitu siswa yang inginnya itu sukanya itu melakukan, jadi sukanya melakukan atau langsung praktek ya. Jadi tidak sekedar melihat, tidak sekedar mendengar, tapi langsung mencoba mempraktekkan apa yang sudah didapat atau sudah dijelaskan oleh gurunya. Selanjutnya siswa kelompok 1, nah disinilah saya mulai mengaitkan rumah belajar ya, di mana yang saya gunakan adalah sumber belajar yaitu video pembelajaran yang sudah ada atau sudah tersedia di rumah belajar. Nah, harapan saya juga ke depan dengan dengan menampilkan
video pembelajaran yang ada di rumah belajar, peserta didik juga terangsang ya untuk dengan kesadaran menonton sendiri gitu, tanpa harus menunggu guru mengajar. Jadi mereka sebenarnya bisa belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi ini kelompok yang visual, yang cenderung gemar melihat. Kemudian kelompok siswa yang kedua yaitu auditori, di mana anak-anak ini selain melihat juga mereka lebih cenderung untuk dijelaskan terkait materi ya, apa yang mereka ingin ketahui gitu. Mereka lebih cenderungnya untuk dijelaskan secara langsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu kinestetik, di mana anak-anak yang cenderung mengerjakan atau melakukan langsung setelah mendapatkan stimulus, mereka langsung bekerja ya. Jadi tidak tanpa penjelasan, mereka sudah langsung ingin mencoba gitu, lebih suka mencoba langsung gitu bahasanya. Jadi meskipun kita tahu gaya belajar peserta didik ini ada banyak ya, selain dari 3 ini, tapi pada konteks ini saya gunakan 3 ini aja dulu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengarahkan anak-anak melakukan refleksi, yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Dan baiknya juga kita menanyakan perasaan mereka setelah belajar seperti yang dilakukan oleh Bu Septi tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaannya nanti di kesempatan yang lain ya, setelah teman-teman, karena banyak orang. Terima kasih Bu Rani, dikembalikan ke Bu Rani. Iya, terima kasih Pak Sarif. Kita ini apa ya Pak Sarif, seperti roadshow gitu ya, ternyata Iya. kejar tayang juga untuk beberapa praktik baiknya ya, supaya ketika ada peserta webinar yang sama jadinya tidak bosan gitu ya. Iya. Iya. Padahal yang materi Pak Sarif yang beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu itu sangat menarik sekali ya, pengintegrasiannya di Google Site gitu untuk Pak Sarif. Ya. Biar tidak Jadi, bosan Bu. Iya, biar tidak bosan. Untuk selanjutnya Bu Mei, sudah siap Ibu Mei? Belum ya sepertinya. Bu Rani, ini saya ya? udah kirim itu slide saya di Mbak Rani, gitu. di Japri. Bisa minta tolong? Oh iya, sebentar ya. Ini belum bisa juga. Sebentar saya. Iya, sebentar. Saya itu juga ada kendala masalah itu tadi. Agak lelet seperti itu. Bapak dan Ibu sambil menunggu, mungkin ada sesuatu yang Pak akan ditanyakan kepada 3 pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan praktik baiknya. Untuk pada sesi kali ini saya buka 2 orang penanya. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu Septia, kepada Pak Elvison maupun Pak Sarif. Untuk waktu dan tempatnya saya silakan. Oh iya, ini ada Ibu Revi. Silakan Ibu Revi. Halo Ibu Revi. Baik Bu Rani, terima kasih atas waktu. Saya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi ya, dari Pak Sarif sampaikan. Tadi ada cara dengan pengelompokan siswa dengan visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau Pak Sarif sendiri di kelas, cara mengajarkan bagaimana? Apakah siswanya itu langsung dikelompokkan atau bagaimana? Terus untuk yang kedua, tadi kan baru sesi proses ya untuk konten dan produknya. Terima kasih Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Revi pertanyaannya. Nah, ya biasanya untuk melakukan itu Bu, kita lakukan asesmen dulu. Biasanya saya kasih semacam barcode untuk mengetahui anak-anak itu minatnya kemana. Jadi tidak
tidak ditentukan seketika Bu ya, jadi sudah ada asesemen sebelumnya. Jadi ketika sudah ada gambarannya, oh anak ini cenderung ke sini, maka dia akan dikelompokkan. Nah, kemudian asesemen juga berlaku untuk kognitif. Jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan itu diberikan pemantik dulu di dalam asesemennya. Sudah tahu dulu pertanyaannya. Jadi apa materinya gitu. Kalau belum mungkin pendekatannya berbeda lagi gitu kan. Tapi rata-rata anak-anak sudah, karena biasanya kan kita lihat dari buku paket kan berurutan. Jadi mereka sudah diarahkan untuk membaca dulu sebelumnya itu pembelajarannya. Nah, terkait produknya biasanya tergantung Bu. Kalau yang misalkan hari ini tadi saya ngajarnya prosedur teks, jadi produknya berupa dokumen analisis gitu. Jadi mereka disajikan teks-teks prosedur, resep makanan, resep masakan. Nanti mereka menganalisa mana konjungsi, mana kata kerja, mana kata keterangan, adverb dan sebagainya gitu. Jadi ada tabel yang memang sudah disiapkan di mereka untuk mengisi gitu, menganalisa. Nah, perbedaan dengan yang anak-anak tadi, kalau dia yang dia cenderung ke visual tadi, kita sajikannya lewat ini Bu, pemahamannya kita sajikan lewat video kan, video dari sumber belajar. Tapi kalau yang kinestetik itu cukup kita sajikan LKPD, mereka udah tahu Bu, langsung mereka mau nyoba, langsung mau nyari kan, toh dari contoh di LKPD mereka tahu tuh, oh ini bakal disuruh nyari oleh Sir, disuruh nyari konjungsi misalnya, cari aja konjungsi yang ada di kata di dalam teks yang disajikan itu. Nah, produknya nanti presentasi Bu, biasanya diakhiri dengan presentasi. Jadi mereka mempresentasikan teks-teks prosedur yang saya kasih, misalkan yang kelompok ini dikasih tentang membuat apa gitu, yang ini nanti presentasinya beda-beda gitu. Seperti itu Bu, kurang lebih Bu produknya. Ibu Revi. Ya Bu, baik Pak. Iya. Terima kasih akan pencerahannya. Iya Berani Bu. mungkin untuk aksen, link aksen untuk peserta. Oh iya. Baik Bu Revi, iya. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Untuk link presensinya mohon di linknya untuk dikopikan di ini ya, di kolom chat. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari Ibu Fardia Fusvita Sari. Ibu Fardia, selamat malam Ibu Fardia. Iya, terima kasih Ibu Rani atas kesempatannya. Menarik sekali itu materi Pak Sarif tadi ya. Saya hanya penasaran saja karena sekolah saya belum melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi belajar berdiferensiasi itu saya sedikit memiliki kendala pada saat waktu kita mau melakukan asesmen diagnostik ya, kalau dulu, sekarang kata Pak Sarif sudah awal belajar kayak gitu. Apakah kita masukkan pada saat materi yang akan kita pelajari, misalkan di IPA itu bab 1 kayak gitu ya. Di bab 1 itu kita langsung mengambil waktunya, atau di modul ajar itu kita tuliskan kayak gitu. Jadi mohon pencerahannya Pak Sarif. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarif, monggo. Ya, bisa digunakan ini aja Bu. Kalau mau cepat, Ibu bisa gunakan teknologi, kan sudah punya akun belajar. Gunakan aja Google Form Bu. Gunakan aja Google Form, nanti di-share ke gawai anak-anak masing-masing. Itu cepat sekali kan, bisa ketahuan kan. Oh, misalkan terkait materi, oh sudah paham atau belum tahu, sehingga kita bisa menurunkan standar pembelajaran pada saat kita mau ngajar. Nah, terkait gaya belajar itu juga kita berikan pertanyaan-pertanyaan Bu, misalkan apakah dia suka mendengar penjelasan. Kadang-kadang kan kita bablasan Bu ya, ada yang memang anak tidak senang dengar penjelasan, dia cuma dengar nonton aja dia ngerti gitu. Ada juga yang memang harus dijelaskan, ada juga yang cukup ada contohnya di LKPD dia bisa ngelakuin langsung tanpa di ini. Nah, jadi
Kalau IPA sih seru Bu, kalau menurut saya lebih ini ya, lebih bahasanya lebih keren ya, karena IPA kan memang jelas-jelas ada yang eksperimen seperti itu ya. Yang penting petunjuknya aja jelas gitu, mau ngapain gitu. Itu Bu. Jadi kalau untuk pelaksanaan ininya, asesmennya bisa di awal Bu, bisa di awal sebelum pembelajaran dimulai kan, bagikan linknya gitu, langsung dengan Google Form langsung ketahuan Bu hasilnya Bu, berapa persentase ininya. Tapi kalau Ibu masih manual dengan kertas atau apa, itu agak makan waktu sih memang. Ibu harus analisis dulu kan, ini arah ke sini. Tapi kalau Ibu lakukan dengan teknologi, itu akan lebih cepat. Mungkin itu Bu Fathia. Makasih pertanyaannya. Boleh nambahkan? Silakan Bu Ilva. Silakan monggo Bu Ilva. Tadi yang nanya Bu siapa? Bu Ferdia. Ibu Ferdia. Oh Bu Ferdia. Ya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin menambahkan, kemarin kami juga dapat pembekalan dari Widya Iswara Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Kebetulan beliau membahas 3 asesmen yang ada pada Kurmer, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang untuk per ini ditekannya asesmen formatif dan diagnostik. Kalau sumatif tidak usah terlalu banyak. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Syarif tadi. Tadi Ibu mungkin bingung apakah asesmen diagnostik itu menanyakan materi atau bukan gitu ya. Nah, jadi asesmen diagnostik ini kemarin dari yang kami dapatkan itu hanya menanyakan kesiapan sebetulnya, seperti kata Pak Syarif tadi. Jadi bukan menanya materi. Misalnya tidak mesti dalam bentuk angket, misalnya seperti ini. Kalian sudah sarapan, kalian sudah siap mengikuti materi hari ini. Siapa yang suka kimia? Nah, nanti kita data gitu kan, berapa. Nah, siapa yang suka ini? Siapa semalam yang belajar materi ini? Siapa yang ditemani belajarnya? Kayak gitulah. Tapi kalau kata Pak Syarif mau pakai teknologi biar lebih cepat dengan Google Form bisa juga gitu ya. Mungkin untuk data yang dokumentasi gitu ya. Kalau kita nanya lisan kan mungkin harus didokumentasikan dengan video mungkin ya Pak ya, karena nggak ada buktinya gitu. Ya. Nah jadi seperti itu sih, nggak rumit sebenarnya, hanya menanyakan saja sejauh mana siswa tertarik dengan materi kita yang akan kita sampaikan itu. Kita hanya nambahkan saja yang Pak Syarif udah seperti itu memang. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilva. Terima kasih Bu Ilva. Untuk Ibu Firda, itu tadi penjelasan dari Pak Syarif yang ditambahkan oleh Ibu Ilva. Oh ya, Fardia. Ya Bu Rani. Ya Bu Rani, terima kasih Pak Syarif dan Ibu Iva. Ini pencerahan bagi saya karena selama ini saya sudah coba buat modul yang berdiferensiasi. Cuma saya bertanya itu tadi kapan ya penggunaan ini dilakukan. Kalau seandainya secara manual tadi betul kata Pak Syarif akan banyak memakan waktu. Ya, benar juga, cerdas juga kita menggunakan teknologi. Dan bisa juga digunakan dengan Ibu Ipa kalau kita mau secara simpel kita tanyakan secara langsung bisa juga. Jadi kita langsung saat itu menganalisa, oh ternyata minat IPA ini hanya beberapa orang atau ini. Jadi harus seperti apa yang harus dilakukan strateginya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu hebat. Bu Reni, terima kasih Bu Fardia. Sedikit lagi Bu. Iya, monggo Bu Ilva. Nah, ya, jadi kemarin tuh kalau kata Widya Iswara seperti ini, misalkan kalau pelajaran saya, siapa yang suka kimia? Nah, misalkan yang ngacung hanya 3 orang gitu kan. Nah, berarti yang minatnya 3 orang, yang lainnya nggak minat. Nah, disitulah kita mulai merancang bahan ajar untuk yang berminat itu, berarti dia suruh ke perpus tanpa diawasi, berarti mereka pasti udah bisa karena mereka berminat. Nah, untuk yang nggak berminat ini, yang sisanya misalnya 36 kurang 3 orang, misalnya 33 orang, nah, berarti kita memberikan perlakuan yang berbeda. Nah, disitulah dasar kita melakukan pembelajaran diferensiasi tadi dari jawaban anak-anak tadi, begitu Bu. Mudah-mudahan jelas ya. Iya, terima kasih Ibu Ilva. Jadi ini ya Bu Ilva ya, asesmen diagnostik itu untuk mengukur kesiapan peserta didik kita ya mengikuti pembelajaran yang akan kita selenggarakan ya Bu Ilva. Kesiapannya Bu, dia sampai mana? Iya, tertariknya. Jadi nanti kita berikan perlakuan berbeda. Ya. Jadi yang
seperti yang Ibu contohkan tadi, 3 orang siswa tadi itu kita lepas gitu dan kita hanya Ya, jadi menghadapi sisanya gitu ya. ya. Jadi kita berikan LKPD, misalnya Ya, mereka cari di perpus. Nah, mereka kan karena udah tertarik tuh, pasti mereka passionnya ke sana, mereka pasti akan bekerja. Nanti hasilnya tinggal kita konfirmasi, misalnya Iya. disuruh nyari berita tentang apa. Nah, kita nanti konfirmasi mana link yang hoax, link yang valid, link Iya. yang apa. Tapi mereka udah bekerja dengan LKPD yang tadi gitu. Nah, untuk yang nggak berminat tadi, berarti kan kita membangun dulu, membangun minatnya, berarti treatmentnya apa gitu. Mungkin dikasih apa bahan ajar yang interaktif atau yang bagaimana gitulah agar mereka Iya. berminat dulu gitu. Nah, intinya gitu. Iya. Bagus sekali ya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita tidak memaksakan kamu harus seperti ini loh, tetapi kita sesuaikan dengan minat siswanya. Yang sudah berminat kita tinggal memberikan LKPD, misalkan nanti bisa bekerja sendiri. Tapi memang di dalam pembelajaran seperti itu ya Bu Ilva, anak yang sudah punya minat, punya passionnya di situ tuh memang enak ya membangun peserta didik yang kurang itu tadi, yang kurang termotivasi ini memang harus seharusnya kan memang begitu ya Bu ya. Iya. Cuman kita kan suka pukul rata kan. Iya. Pindah ke Gaya kelas lama. sebelah gitu Iya. lagi ngajarnya, Iya, pindah ke kelas iya. lainnya ya gitu. Jadi kita Iya. tuh sebenarnya karena memang apa ya, agak repot mungkin ya bikin media yang banyak-banyak gitu ya. Yang auditori tadi yang kata Pak Sarip apa, yang ini yang itu. Kayak itu merepotkan bagi orang yang Iya. ya nggak mau repot gitu. Jadi ya disamain aja, mau berminat mau enggak gitu aja gitu materinya. Itu kan. Iya. Memang seharusnya memang kita menyesuaikan ya Ibu Ilva, Pak Sarip dan Bapak Ibu semuanya. Mari saatnya kita keluar dari zona nyaman ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya ada motivasi dari Duta Rumah Belajar yang lain itu, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini saatnya Bapak dan Ibu. Mari memperbaiki cara mengajar kita yang mungkin selama ini pukul rata gitu ya. Jadi materi pada malam hari ini memang keren-keren ya, memotivasi kita untuk terus mengajar dengan lebih baik lagi, dengan bervariasi lagi ya. Untuk selanjutnya Ibu Mei, apakah sudah siap? Sudah nampak ini wajahnya malam ini? Sudah siap Bu Mei? Iya. Mau share screen dari saya atau dari Bu Mei ini ceritanya? Saya coba dari saya dulu ya Bu. Oh iya, monggo. Untuk pemateri selanjutnya akan segera menyampaikan praktik baiknya dari Ibu Mei Bu Mei Winner Gaputri Manik ya. Saya biasa manggilnya Bu Mei Manik soalnya. Iya. Mohon maaf kalau sering keserimpet itu ya. Soalnya namanya panjang Bapak Ibu. Namanya panjang ini. Sepanjang dari Medan menuju Bangka Belitung sepertinya. Beliau ini adalah teman satu Rajab dengan saya dulu. Luar biasa juga, beberapa kali bertemu di pembatik level 4 ya Bu Mei. Iya. Udah bisa Bu Rani? Belum nampak sebentar. OTW sepertinya. Udah bisa saya? Sudah bisa, tapi belum nampak ya. Mungkin di Bapak Ibu apakah sudah nampak ya? Oke. Sebelumnya ini saya mau kasih informasi sedikit ya Bu Rani. Mengenai asesmen itu kemarin saya ada dapat ya. Kami kemarin dapat dari Bu Upi Supriyatni, kebetulan kemarin beliau isi di acara KKG. Jadi nanti saya bisa kasih contoh asesmen ya Bapak Ibu. Oh iya, boleh. Tapi ya, belum nampak ya ini punya Bu Mei. Coba Bu Mei. Apa Bu Mei perlu naik-naik ke atas pohon gitu? Mungkin. Ini saya ini nggak gerak loh sama sekali nih apanya. Iya. Wait. Coba dari Mbak Rani aja deh. Mbak Rani aja. Oh iya. Sebentar ya. Off cam aja Bu Mei kalau like. Iya, off cam. Iya, off cam Bu Mei. Coba. Oke ya, siap. Ya, off cam kayak biasanya itu. Ya, begitu. Oke,
aja deh. Selalu saya itu seperti ini selalu. Iya, selalu. 3 kali 1 room selalu ya Pak Sarif. Sebel sebenarnya. Kalau saya baru malam ini. Soalnya tadi hujan di Pangkal Pinang. Kalau di Bengkulu bagaimana Pak Elvison? Hujan nggak hari ini Pak Elvison? Hujan dari Masya kemarin Bu, Allah. malah baru Iya. berhenti. Nah, udah bisa Sudah itu Bu bisa Bu, Mega. Mbak, Bisa, udah Bu Mei. nampak tuh. Udah, cantik senyumnya. Tapi masih itu ya, Iya. OTW ya. Kalau di Jawa Barat bagaimana Bu Septia cuacanya? Kami di Sekarang sedang hujan, Bu. Bangka- Jadi ini sinyalnya pun saya lihat Iya. hanya Kurang bagus ya. ya, 80 KB. Iya, ini kurang bagus ini. Kurang bagus ya. Nggak muncul ya. Sepertinya rata hujannya Muncul, seluruh muncul. Indonesia, Pak. Oke, Iya. sudah ya Mbak. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Coba, Baik, Bapak Ibu, maafkan saya ya, karena kendala sinyal di tempat saya. Perkenalkan dulu, saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Lubuk Besar. Di sini saya sudah bertugas selama 8 tahun ya, kurang lebih. Nah, ini kebetulan jaringan saya lagi nge-lag juga ini. Dia sendiri, ngelik-ngelik sendiri di slide-nya. Nah, sebenarnya judul saya ini sama ya dengan Pak Sarif ya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, cuman berbeda sedikit dengan mata pelajaran dan kelasnya. Nah, saya di sini mencoba sharing saja ya Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan. Jadi hanya singkat. Jujur saya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah baru pertama kali ya. Sudah pertama kali lah di tahun ini, tapi sudah 2 kali saya lakukan itu di mata pelajaran di bahasa Indonesia mengenai alat transportasi dan ini di matematika belajar tentang sudut. Nah, jadi judul saya hari ini malam ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan fitur sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran siswa kelas 4 SD Negeri 1 Lubuk Besar. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syarif ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri bersifat proaktif, menekankan kualitas daripada kuantitas, berakar pada asesmen. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau asesmen ini yang saya tahu, saya dapat kemarin ikut pelatihan selama 2 hari di LPMP Kepulauan Bangka Belitung, itu asesmen dilakukan pada saat anak pertama sekali memasuki kelas kita. Jadi seperti saya ya, kelas 4 SD itu mereka mulai awal pembelajaran itu di Juli. Nah, jadi kita sudah melakukan asesmen itu di Juli. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Ciri yang selanjutnya yaitu berorientasi pada peserta didik. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi tujuan kurikulum merdeka itu adalah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal dan bersifat hidup. Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Itu saya mencoba melakukannya itu yang pertama di dalam kelas ya Bapak Ibu, di dalam kelas pertama sekali yang saya lakukan memperlihatkan ya alat pengukur sudut ini, yaitu busur derajat, lalu menuntun siswa membuka aplikasi rumah belajar pada fitur sumber belajar. Nah, dalam hal ini video yang saya ambil itu videonya Pak Ridwan. Nah, beliau itu sangat jelas ya, jelas, singkat, padat dalam menjelaskan tentang sudut. Jadi ketika saya memaparkan materi itu saya kasih dulu biasanya pertanyaan memantik ya, apa itu sudut, berapa jenis sudut, lalu saya pertunjukkan apa nih alat pengukur sudut ini. Mereka juga baru pertama sekali melihat ya, wah besar seperti itu dia responnya. Lalu semakin dalam lagi saya ajak mereka dengan membuka aplikasi rumah belajar.
Dalam hal ini saya sudah meminta izin ya kepada orang tuanya itu di grup untuk diizinkan anaknya membawa HP. Jadi anak-anak memang mengalami langsung mempelajari rumah belajar ini. Nah, memang tidak semua anak yang diizinkan, tapi saya tidak pernah memaksa ya. Jadi anak-anak yang mau silahkan, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Karena namanya anak kelas SD ya pasti HP-nya HP orang tua, bukan HP anak. Nah, selanjutnya udah nge-lag lagi nih. Saya paparkan aja secara langsung ya Bapak Ibu ya, karena ini udah nge-lag. Nah, kalau di luar kelas saya itu langsung menuju lapangan sekolah. Di situ saya arahkan anak-anak untuk mencari ya benda yang berbentuk lingkaran. Saya kasih clue gitu ya. Jadi saya kasih clue dia cari benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, lalu anak-anak menuju ke tong sampah ya. Tong sampah itu kan berbentuk lingkaran. Nah, lalu sepeda. Ya, kami juga kemarin itu mencoba mengukur ban sepeda motor, tapi sepertinya kan terlalu tebal ya bagian knalpot itu, jadi tidak terlalu kelihatan gitu Bapak Ibu ukuran sudutnya. Jadi saya mencoba mengajak anak-anak dengan mengukur ban sepeda. Nah, dengan busur itu diarahkan ke jari-jari ya Bapak Ibu. Itu ada dokumentasinya, dengan videonya ada, tapi saya lengkapi aja dengan foto di sini. Lalu Mbak Rani? Iya. Halo Mbak Rani? Iya, gimana? Ada ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya memang kalau saya ini takutnya kalau buat presentasi dalam bentuk video ini makin lambat lagi Bapak Ibu. Jadi saya hanya bisa menampilkan foto, padahal lebih Ibu Memanik sudah terlempar jauh sekali ternyata. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu untuk ketidaknyamannya pada malam hari ini karena kondisi jaringan yang kurang bersahabat. Jadi pemateri yang keempat Ibu Manik keluar dari ruang virtual. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya ini yang pemateri yang terakhir saya sendiri ya, saya buka sendiri, saya masuk sendiri begitu. Ya. Kalau di sesi berbagi praktik baik yang telah saya lakukan selama hampir 2 minggu ini, saya biasanya membagikan praktik baik saya tentang model pembelajaran, pengintegrasian portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar itu saya terapkan dalam model pembelajaran flipped classroom, dan ada juga yang dalam model pembelajaran discovery inquiry learning. Nah, tetapi biasanya saya hanya menggunakan sumber belajar, yaitu berupa video yang berbentuk konten video maupun multimedia interaktif. Nah, kali ini saya akan menampilkan yang berbeda Bapak dan Ibu, ya, karena di dalam portal rumah belajar itu tidak hanya ada fitur utama saja. Jadi dalam portal rumah belajar ada 4 fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Jadi kali ini untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya mengambil fitur lainnya yaitu peta budaya. Saya share screen dulu, izin ya Bapak dan Ibu. Sebentar.
Sudah nampak ya Pak Elvison? Sudah Bu, sudah Bu. Oh, ya. Sudah Bu, sudah Alhamdulillah. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat rumah belajar semuanya, salam kenal dari saya Rani Pramawanti, sahabat rumah belajar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Ya, wajahnya SRB 2022 tetapi sudah lama ikut membatik ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah berkenalan secara tidak langsung di ruang virtual dengan saya beberapa tahun yang lalu. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai. Nah, praktik baik saya kali ini yaitu tentang model pembelajaran Discovery Inquiry Learning berbantu peta budaya pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 AKL. Jadi saya kebetulan adalah guru di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Saya mengampu 2 mapel, yaitu di kelas 10 yang sudah IKM, yaitu mapel informatika, dan di kelas 12 saya mengampu mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Masih menggunakan kurikulum K13. Untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan bagaimana saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan yang mengangkat kearifan lokal. Nah, saya memulainya dari ini ya. Pengintegrasian saya. Latar belakangnya apa Bapak dan Ibu? Latar belakangnya mengapa saya menggunakan portal rumah belajar? Yang pertama, untuk mendapatkan sumber belajar yang tepat guna yang dapat digunakan untuk stimulus pada peserta didik. Jadi di sini saya menggunakannya sebagai stimulus untuk peta budaya di sini. Yang kedua yaitu untuk mengenalkan potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang ketiga untuk mengangkat kearifan lokal dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan akun belajar ID. Jadi walaupun ini sudah tidak masa pandemi ya, tetapi saya tetap menggunakannya dalam pembelajaran saya sehari-hari, sehingga peserta didik saya dari rumah itu sudah mempunyai mempunyai gambaran apa sih yang akan kita pelajari nanti ketika masuk di kelasnya Bu Rani. Jadi ini materi yang pada kompetensi dasar 3.9 menganalisa pemasaran. Ini dari sebelum peserta didik saya masuk, walaupun saya menggunakan Discovery Inquiry Learning ya Bapak dan Ibu, ini sudah saya berikan di dalam Google Classroom-nya yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik saya bergabung di dalam Google Classroom saya menggunakan akun belajar ID. Sudah saya selipkan karena di sekolah saya itu terkendala dengan sinyal, dengan jaringan, sehingga jauh-jauh hari saya sudah menyelipkan. Nah, ini penampakan dari peta budaya yang ada pada portal rumah belajar. Pertama saya tanyakan, Nak, di mana kita berada? Di kepulauan mana, di provinsi mana, yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ingat Nak, Bangka Belitung itu ada 2 pulau ya, ini yang besar Pulau Bangka, yang dan di sini adalah Pulau Belitung. Di manakah kita berada Nak? Itu Bu, ya anak-anak, nanti ada yang maju, ada yang menunjukkan gitu. Ya, nanti bisa diklik, akan saya demokan Bapak dan Ibu bagaimana cara mengakses mengakses peta budaya. Ini adalah langkah awal ketika saya memulai pembelajaran ya. Ini topik kita adalah tentang pemasaran. Nah, ini stimulus yang saya berikan dengan menggunakan fitur lainnya yaitu peta budaya. Saya langsung masuk ke dalam demonya ya Bapak Ibu, sambil saya ceritakan nanti, kan ini hanya foto-foto saja. Ini portal rumah belajar. Agak lambat, mohon maaf. Bapak dan Ibu bisa scroll di sini ke bawah seperti ini, diklik lihat selengkapnya. Kenapa saya tertarik menggunakan peta budaya? Karena ini ya, merupakan salah satu fitur pendukung. Kalau kita mau belajar tentang budaya, mengenal suatu daerah, kita bisa mengakses peta budaya.
Bentar. Sebenarnya apa sih yang terkenal dari Bangka Belitung begitu ya? Ini pulau saya Bapak Ibu ada di sini ya, ada di Bangka Belitung, ada di sini. Ini tempat Bu Septia, mana ya tempat Pak Elvision ya? Bengkulu, sebelah mana Pak ya? Bengkulu. Paling barat Bu. Sebelah barat. Bawah Bu, di pesisir di bawah tuh. Oh bawah ya, ada ya. Aduh. Malah ini gimana ini malah nge-lag punya saya. Sebentar saya mau ke Bangka Belitung ini. Barat. Oh iya ini. Di atas Lampung di bawah Di Sumbar sini Bu. Pak Elvisan ternyata. Nah, oh ternyata di peta budaya yang keluar adalah Kota Muntok Bapak dan Ibu ya. Kota Muntok nih tempatnya Pak Syarif Firdaus. Ini ya Pak Syarif, ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Kenapa terkenal ya? Mari kita lihat. Ya, kenapa terkenal? Sebentar. Mengapa terkenal? Nah, ini bagi peserta didik saya Pak yang berada di Bangka Tengah, tahunya kan Muntok itu pelabuhan gitu ya, pelabuhan yang akan menghubungkan antara Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera Selatan ya, kalau kita mau ke Palembang gitu. Mereka bahkan jarang ini tahu bahwa di Muntok itu ada pesanggrahan Menumbing, tempat pengasingan Bapak Soekarno dulu ya, ada Wisma Ranggam ini. Pak Sarif udah pernah belum ke sini? Saya pernah menang cerita ini Bu, sejarahnya ini saya pernah menang juara. Masya Allah ya. Iya. Sekarang udah dipugar Bu, bagus-bagus itu. Kalau mau berkunjung disilakan. Iya, saya setahun yang lalu ya. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Jadi peserta didik saya, jadi kepada anak-anak saya tunjukkan ini, kemudian mereka memperhatikan, membaca begitu. Jadi terbuka. Oh, jadi di Bangka Belitung ini selain ada timah, karena taunya hanya timah dan timah ya, gitu. Ini timah, ternyata ada tempat wisata. Ini kan bisa dijadikan wisata ya, karena pemasaran di sini tidak harus berupa barang. Nah, pemasaran saya jelaskan ke anak-anak bahwa pemasaran itu ada barang, ada jasa, ada pemasaran ide, ya, ada berupa ide yang bisa kita pasarkan, gitu. Jadi, nak tidak selalu barang ya, nak tidak selalu timah. Nah, di Bangka Belitung itu ada tempat wisata yang kalian bisa bisa promosikan ke dunia luar melalui IG kalian, melalui blog-blog kalian. Jadi saya mengajar itu ini Bapak dan Ibu itu berdampingan dengan Canva for Education yang bisa diakses dengan tadi akun Belajar ID, kemudian dengan Google Classroom, kemudian dengan Instagram dan dengan blog. Itu saya kalau mengajar PKK berdampingan dengan media-media itu tadi. Jadi anak-anak benar-benar real saya ajak untuk mempromosikan, membuat flyer, kemudian mempromosikan bagaimana berjualan secara online, berjualan barang maupun menawarkan jasa pariwisata. Nah, ini kemudian mereka saya klik lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi. Ini menara sahur di Tanjung Kelian Muntok. Iya, ini Kota Muntok. Nah, inilah yang akan dipromosikan oleh peserta didik saya. Ini untuk stimulus saja ya, supaya tahu oh Bangka Belitung seperti ini. Iya, ini seperti ini penampakannya. Iya. Ternyata yang terkenal dari Bangka ini ya Pak Sarif ya, Kota Muntok ya. Bahkan tempat tinggal saya di Pangkal tak terekspos ini. Kalau wisata-wisatanya lebih bagus, lebih banyak di Pulau Bu Ilva ya, di Belitung. Ini tempat pengasingan Bapak Soekarno di Bukit Menumbing. Nah, karena itu sejarah dunia Bu, itu perjanjian Linggarjati itu di sana Bu. Iya Pak Sarif ya. Ini ada di dalam sejarah Indonesia ya, jadinya yang ditampilkan pertama adalah Kota Muntok. Saya selaku pendatang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung benar-benar terkagum-kagum ini.
Terus saya bisa ya mendatangi tempat pengasingan Bapak Soekarno. Nah, inilah yang akan dipromosikan oleh peserta didik saya salah satunya. Jadi, di sini saya mengangkat kearifan lokal budaya di Provinsi Bangka Belitung. Ini kalau dari sisi jasa ya Bapak Ibu. Dan untuk dari sisi produknya, berawal dari peta budaya ini, peserta didik saya akan membuat produk. Ada yang membuat produk, mohon maaf, ada yang membuat produk yang tentunya itu berisikan komponennya salah satunya yang menonjol dari Bangka Belitung. Misalkan membuat makanan di Bangka kan banyak ikan ya, itu dibuat makanan snack-snack seperti itu yang berbahan dasar ini ikan. Kemudian ada yang menawarkan lada putih, muntok wet paper ya, terkenalnya di dunia, itu mereka bisa pasarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti di saat diskusi, di sesi diskusi mereka juga sambil mencari-cari sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Untuk PMM-nya sendiri, pada kali ini saya seperti Pak Elvison ya akan menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu ketika mempunyai karya baik berbentuk media pembelajaran maupun video-video yang pembelajaran dapat diunggah di portal Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu. Ya, dapat diunggah. Tadi ada asesmen murid ya, isinya numerasi dan literasi ya Pak. Di sini, nah di bukti karya. Saya malah nggak pernah saya cek ya Pak, berapa umpan balik saya Pak Elvison. Ini karya saya Bapak dan Ibu, ada 5 bahan ajar dan ada 2 praktik pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran flip classroom dan discovery inquiries. Ini ada satu lagi, ini belum saya upload, bahan ajar. Jadi Bapak dan Ibu semuanya dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia dengan mengupload bukti karya. Ini penampakan, saya rasa Bapak Ibu di ruang virtual kali ini sudah pernah mengakses platform Merdeka Mengajar yang dapat didownload di Play Store dengan mengetikkan Merdeka Mengajar atau diakses melalui laman web ya dengan mengetikkan guru.kemdikbud.go.id. Tempat ajar nih. Kalau untuk kelas 10 Bapak dan Ibu, pengintegrasian saya di sini, saya mengambil buku ya karena sekolah saya mandiri berubah. Ini saya mengambil buku di sini, saya download, kemudian akan saya masukkan ke sini. Kalau kelas 10 saya menggunakan flip classroom ya. Saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Iya, kelas 10 informatika. Saya contohkan satu kelas ya. Nah, di sini saya susun sesuai CP-nya. Ini per CP ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya masukkan, di sini nanti ada materi. Ini. Nah ya, sebentar. Jaringannya kurang bersambut. Nah, ini materinya. Ini ada materi. Sebentar. Nah, ini ada buku yang saya ambil dari platform Merdeka. Kemudian ada sumber belajar yang linknya saya kopikan ke dalam sini. Sumber belajar dari portal rumah belajar ya, linknya saya sisipkan di sini. Ini kalau untuk yang kelas 10. Begitu Bapak dan Ibu praktik baik saya yang telah saya implementasikan yang berdampingan dengan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Pada malam hari ini, saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu jika akan menanyakan dari kami ya, 5 penyaji praktik baik. Monggo Bapak dan Ibu. Sepertinya nggak ada lagi ya ini.
Sarif ya yang mau bertanya. Oh iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya udah sepi ya. Mau pakai kuis nggak Pak Syarif? Halo Pak Syarif. Pakai kuis nggak? Sepertinya nggak rame ya. Sepertinya nggak rame kalau nggak ada kuis. Oke. Biar ini saldo saya keluar ya. Jangan dari kemarin nggak keluar-keluar nih. Saya ini aja Bu tadi yang udah bertanya saya. Oh iya. Oh Pak Syarif. Siapa tadi Pak siapa? Bu siapa ya Pak Syarif? Bu Fardia sama Bu Evi yang nanya di sesi saya. Oh iya. Nanti untuk mungkin Pak Elvison kenal ya dengan beliau berdua. Halo Pak Elvison. Ya, nanti boleh japri ya. Japri nomor handphonenya dengan Pak Elvison supaya dibagikan kepada Pak Syarif. Kalau saya, Bapak dan Ibu, saya mau memberikan pertanyaan ya. Tadi bukti karya yang apa ya? Yang disampaikan ini udah berlalu supaya siapa tahu tadi ada yang tidak menyimak ya. Yang disampaikan oleh Pak Elvison berupa apa Bapak dan Ibu? Boleh dijawab, ada pulsa untuk Bapak dan Ibu yang mampu menjawabnya. Monggo dipersilahkan. Oh, sepi ya ini. Kalau SRB tidak boleh. Kalau SRB dilarang menjawab nanti. Iya Ibu Yani, monggo. Boleh diperkenalkan. Ya, boleh diperkenalkan dulu Ibu Yani supaya kami semua kenal ya dengan Ibu. Monggo. Baik, nama saya Yani Herawati dari SMP Negeri 2 Kepahyang. Kepahyang, ya. Jawabannya infografis ya. Infografis. Gimana Pak Elvison? Benar atau tidak? Oh benar ya. Benar Bu, benar infografis. Ibu Yani, mohon maaf, kenal dengan Pak Elvison tidak? Halo Ibu Yani. Iya. Kenal dengan Pak Elvison tidak ya? Elvison pernah ke sekolah saya, Bu. Oh iya. Kalau gitu gini aja deh, biar cepet ya. Ibu bisa memberikan nomor handphonenya di kolom chat ya Bu ya. Ada ya sedikit saya untuk malam ini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Elvison mungkin ada pertanyaan atau Bu Septia, monggo. Silahkan. Silakan lanjut aja Bu. Bu Septia nggak ada ya? Silakan lanjut saja Bu. Oh iya. Iya, saya tunggu Bu Fatia. Belum ada ya. Saya sambil menunggu chat nomor handphone ya Bapak Ibu. Jadi saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kami selaku penyaji malam ini. Untuk Bapak dan Ibu yang dapat menjawab pertanyaan tadi, kami tunggu nomor handphonenya. Oh Ibu Yani. Ya, terima kasih Bu Yani. Tunggu aja ya nanti ya. Ini bukan besarnya berapa puluh ribu ininya, pulsanya, tapi rasa bangga kami untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir, yang telah mampu menjawab pertanyaan. Ya. Satu lagi deh kayaknya ya Pak Syarif ya. Ya, tapi nggak seru nanti. Satu lagi ya Bapak Ibu. Untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, aduh agak susah belibet ini mulut saya. Tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Pak Syarif, ditambahkan oleh Bu Ilva. Jadi ada assessment namanya assessment diagnostik ya. Jadi assessment diagnostik itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan assessment diagnostik? Yang sudah mendapatkan pulsa dilarang keras ya, dilarang keras untuk menjawab. Ya, kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin menjawab, tapi untuk Ibu Revi, Ibu Yani, dan Ibu Fardia sudah tidak diperbolehkan. Ya.
Monggo, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Tujuannya untuk apa dilakukan asesmen diagnostik? Mungkin ada Ibu Aleha, Ibu Christine, Ibu Rozia, Ibu Erni, atau Bapak dan Ibu lainnya yang akan menjawab. Kami persilahkan. Sepi ini Pak Sarif. Iya, Pak Sarif udah di Japri belum? Udah ada Japri belum dari Ibu berdua Belum tadi? Bu, lagi Oh, nyari yang belum ya. Ibu Fardianya, Iya, belum. Ibu Fardianya belum ada. Mungkin Halo nanti Ibu Fardia, iya. Jangan mungkin bilang nanti Ibu. tengok ini Bu, tengok jadwal daftar hadir. Kan ada Oh nomor iya, absen. iya. Iya. Sambil mengingatkan Bapak dan Ibu ya, mohon untuk mengisi daftar hadir. Ini ada ini Bu Yani, iya. Ibu Revi, ya terima kasih. Karena sudah beberapa saat tidak ada yang mau raise hand, tidak ada yang mau menjawab, maka sepertinya sesi kuisnya kita akhiri ya, Bapak Ibu. Masuk lagi Pak Sari, padahal malam ini adalah sesi terakhir saya untuk webinar di tahun 2022 di acara pembatik level 4. Ya, untuk Pak Elvison gimana? Masih ada roadshow mungkin? Belum tahu. Saya sudah mengakhiri Bapak saya. Rencana mungkin ada satu kali lagi. Ya, saya sudah aja deh Pak. Iya. Kalau yang tatap muka saya juga mungkin. sudah. Karena gini di SMK ini kita pulangnya udah sore sekali ya Pak Elvisan, ya lelah. Iya, ya, makanya. Jamnya banyak ini, aduh sudah. Ini udah disempat-sempatkan terus, udah pokoknya harus deh, harus. Mungkin Bapak dan Ibu, walaupun bukan di acara pembatik, harapan kami ya selaku sahabat rumah belajar, kita dapat terus berbagi, berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Karena pandemi, jujur aja pandemi 2 tahun itu benar-benar ya, untuk mengangkat kembali motivasi anak-anak belajar, motivasi gurunya juga sih. Gurunya juga harus termotivasi. Kita udah terlena loh 2 tahun di sini ya. Itu ya, mari pelan-pelan berjalan, berlari untuk kembali menormalkan diri gitu. Harapannya walaupun sesi pembatik level 4 nanti sudah selesai, kolaborasi yang sudah terjalin dari Jawa Barat, Bengkulu, beserta Bangka Belitung tetap bisa berjalan lagi. Gitu ya Pak Elvison. Ibu Septia ya. Mungkin kalau tidak ada acara seperti ini, saya tidak tahu wajah Pak Elvison itu selama ini sudah saya kenal dari tahun 2000 Bapak Ibu ya. Udah japri-japrian di Telegram, ternyata oh ini ya. Kalau Bu Septia baru ya Bu Septia ya. Tahu Pak Sarif Firdaus berangkat yang mana ya dari tahun kemarin itu ya Pak Sarif, sibuk soalnya Pak Sarifnya itu jam terbangnya tinggi. Bapak Ibu di sini dari Bengkulu ya, sangat luar biasa sekali memberikan supportnya dalam acara webinar kali ini. Ya, untuk mengakhiri acara pada malam hari ini Bapak dan Ibu, saya ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Saya selaku moderator, selaku pembawa acara pada malam hari ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dalam penyampaian saya, dan 4 rekan SRB tahun 2022 saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri acara malam hari ini, marilah kita tutup dengan dengan berdoa tidak ya Pak ya, dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima Sampai kasih jumpa. Bapak dan Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa Bu Septi. Sampai jumpa Pak Elvison. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Elvison. Terima kasih Sudah Bu Septi, merusuh Pak bikin Elvison. ini. Sama Pak. Iya. Terima kasih Bu Rani. Iya, sama-sama. Bu Ibu Septi, Septi. makasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Terima Roni, kasih terima Bapak kasih. Ibu yang hadir dari awal Terima kegiatan. kasih Bapak Ibu hingga akhir peserta. acara. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rista. Aduh, ada Bu Rista. Assalamualaikum. Oh iya ada Bu Rista ya. Ada.